Suatu saat mah da moal kitu wae mah. Suatu saat kita gering, suatu saat kita sakit ya, suatu saat kita violet, suatu saat kita mungkin udah tua mah mungkin banyak harasa. Ya sekarang orang tua kita kan gitu. Lututnya sudah bermasalah. Saya kemarin kan saya silaturahmi dengan ibu-ibu yang di salah keluarga arta atau kumaha daya terus biasa calik lami. Jadi mun ngaos teh kedah dihandap teh geus teu kiat 10 menit. Nyenak kursi. Nyenak kursi. Salat oge kedah di kursi. Mari teu bisa ruku, teu bisa maksud teu bisa sujud, teu bisa ditekuk lama gitu. Mun atahiyat teh. Nah kursi. Ruhsah eta mah. Nah bersyukur di saat waktu sehatnya beramal. Kumaha pahala salat di kursi? Ya sama dengan berdiri. Da sanes kahoyong salat di kursi teh kemampuan itu. Lamun urang biasa ka masjid, ayeuna teh muriang. Gitu nya, muriang antara pisah tetap Allah akan memberikan pahala ka masjidna. Langkahna akan tetap dihitung karena apa? Datang ke masjid dan lain karena mana? Karena memang ada faktor lain. Allah akan mencatat sebagaimana waktu sehatnya. Entah begitu. Beda dengan di saat waktu mudanya, di saat waktu sehatnya, di waktu serba adanya tidak dimanfaatkan kebaikan. Suatu saat suatu saat sakit, tetep tekenging pahala. Da waktu sehatna gen teu kitu. Gitu ya, selalu memotivasi. Harus dipaksakan. Harus dipaksakan ya. Bahkan kita pagi hari ini kita ngabas istiqomah teh susah Kang ini. Istiqomah dina kabeneran teh. Ajeng, pancen, lurus gitu ya. Susah. Ya. Nah, baik jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Waktu pukul 5 lewat 5 menit ya. Kita manfaatkan selepas sholat subuh ini untuk sekedar ngobrol, sharing hal-hal yang berkaitan dengan keseharian lah ya. Keseharian tadi adapun kaitan ada hadis, kita komitmen dengan one day one hadis ya. Walaupun ternyata banyak juga yang dibaca ya hadis. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Alta Regensi Tanjung Sari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga warga Alta Regensi yang mungkin saat ini tidak bisa hadir ke tempat Masjid Al-Aqsa untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan senantiasa ada dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kesehatan, keafiatan, bisa menjalankan aktivitas semaksimal mungkin ya. Iwan iman rahimakumullah, untuk pagi hari ini ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya simpel, jawabannya juga singkat sekali ya. Di sini Amr bin Sofyan bin Abdullah bertanya. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairu." Jadi, kulli fil Islam, ajarkan kepadaku, katakan kepadaku fil Islam, tentang Islam. Di sini artinya ajaran Islam. Qaulan, hanya singkat saja, satu ucapan. La as'alu anhu ahadan ghairu, yang aku tidak akan bertanya lagi selain kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah qala, kul, katakanlah amantu billah sumastaqim. Kul, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, sumastaqim, kemudian kamu istiqomahlah. Jadi singkat ya Rasulullah ngajarkan iman, istiqomah gitu kan. Nah di sini fil Islam tuh ajarannya menyeluruhkan. Islam tuh ajaran teh tentang akidah, tentang syariat gitu kan ya, tentang ibadah yang lainnya ya, hukum-hukum gitu kan ya. Itu ajaran Islam. Nah kemudian berkaitan dengan keimanan. Kan keimanan definisinya kan iqraru bil lisan wa i'tiqadu bil qalbi wal amalu bil arkan. Jadi
iman itu bukan perkataan yang tanpa bukti, harus diamalkan, harus dibuktikan dengan perbuatan. Gitu iman. Al-iman iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa i'tiqad bil qalb, dikuatkan dengan hati, wal amalu bil arkan, dipraktekkan, diamalkan dengan anggota badan, itu iman. Jadi saya beriman, bahkan ada orang Arab beriman, jangan katakan iman karena kamu belum sampai, kamu baru berislam, hanya berserah diri, kamu belum dibuktikan dalam keseharian. Orang iman ayahnya surga, balasan kebaikan, iman adanya neraka, dibalas dengan kejelekan di saat berbuat salah, tetapi tidak mengamalkan di surga, justru dia mengamalkan di neraka. Artinya tidak beriman terhadap apa yang Allah janjikan. Kita beriman ada pahala, kita beriman ada balasan yang baik, balasan yang jelek, kita iman. Berarti kita amalkan sesuatu yang baik. Dunia ini untuk beramal, akhirat kelak untuk mempertanggungjawabkan amal. Mun bahasa Sunda mah ari orang mahnya lamun maut teh, ya mun maut di balitungan, lamun hewan mah, binatang mah lamun mati itu di bilatungan. Jadi kita yakin setelah kehidupannya ada kehidupan yang lebih abadi, gitu kan ya. Gitu kan ya. Jadi iman itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan. Kul katakanlah amantu billah sumastaqim. Nah ini istiqomah lah. Geus beriman istiqomah lah. Istiqomah itu artinya apa? Di sini artinya istiqomah itu tidak koma, lurus ajeg, nangtung gitu. Namun keanginan ge ngajeg gue gitu, nagen istiqomah. Tah saya gitu. Lamun urang geus beramal, sholat berjamaah, terus ya urang teh ajeg mah. Walaupun tadi ya Pak ya, Pak Iman, artinya yazid wa yanqus. Al iman yazid wa yanqus, keiman itu kadang-kadang yazid bertambah, wa yanqus berkurang. Jadi keimanan teh kadang-kadang orang semangat ibadahnya, kadang-kadang loyo gitu, meriam gitu kan. Tah keur ngajaga istiqomah kumaha. Salah satunya riungan seperti ini, saling diingatkan gitu ya. Nah, iwati iman rahimakumullah, dalam kitab At-Ta'rifat buku karangan Abu Ali Ariqaq itu ada beberapa tahapan untuk meraih istiqomah ya. Untuk meraih istiqomah itu ada tahapan. Pertama takwim, artinya melatih mengikhlaskan diri dalam beramal. Pertama takwim, melatih. Jadi kita beramal, misalnya kita ambil contoh lah, orang yang mau melaksanakan menutup aurat. Pertama ikhlaskan, ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kita langkah ke masjid ini nanti langkah istiqomah. Takwim artinya melatih. Kita melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada karena faktor lain. Mengikhlaskan diri gitu kan ya. Nanti tetap ada tahapan-tahapannya. Banyak tantangannya. Kadang-kadang untuk orang meninggalkan sesuatu yang yang wah gitu kan ya, kemudian harus meninggalkan yang memang tuntunan Islam itu banyak. Bisa dijauhi orang, bisa ekonominya jatuh, terjun bebas. Ini tantangan itu deh, warukan sok enak orang. Yang misalnya kita lihatlah para public figure itu kan ya, mereka tantangannya berat tuh. Tidak bisa nanti kalau memang betul-betul tidak mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala itu berat. Bisa saja kembali kepada asal. Makanya nanti kebalikan istiqomah itu orang yang istilahnya angin-anginan gitu. Angin-anginan, hiji waktu bager, hiji waktu gitu kan ya. Nah, ini harus takwim katanya, ada tahapannya. Dalam amal, dalam bayar, dalam somasikan bukan sombong, sifat hasu, hayang disangka rajin, naudzubillah. Kita melaksanakan perintah Allah,
urang mah geus diberi rezeki, diberi kesehatan, tah sebagai syukur ka Allah teh urang kudu kumaha gitu. Teu aya niatannya. Hilangkan semua itu, ya. Hilangkan. Ini iqamah. Iqamah. Jadi maksudnya ada membersihkan dari hal-hal yang bisa merusak amal itu. Sedekah, tidak ada niatan-niatan. Nah, berkaitan dengan ini mah tidak. Dan ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada apa namanya itu ya. Nah, ada hal-hal tertentu suatu saat kita bisa mencontohkan orang untuk memotivasi orang. Kadang-kadang ya kita harus ditambrakin gitu, ditambrakin. Tapi memang kadang-kadang, aduh, teteh ipis bisa namanya. Artinya mau infak sedekah tidak bukan masalah ikhlas atau masalah keikhlasan itu tidak dikategorikan, diumumkan dan lainnya, tapi lamun dibabarkeun teh ada diwawar-wawarkeun teh kadang-kadang sok belok jalur teh ngajaga. Tapi justru untuk motivasinya boleh-boleh saja kan ya. Nah ini, jadi di selain tadi mengikhlaskan ya karena Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanannya jauhi sifat-sifat ingin dipuji, jauhi sifat-sifat hasud ya, iri gitu kan ya, takabur, sombong. Tidak ada. Karena tadi ya, karena Allah Subhanahu wa taala awalnya gitu kan ya. Nah, kemudian wa rahimakumullah, yang ketiga istiqomah. Jadi istiqomah ini akan mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi tenang, tajam gitu kan ya, tajamnya tenang dalam sikap, dalam perilaku. Nah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini balasan bagi orang-orang yang istiqomah. Jadi setelah tahapan ikhlas, kemudian dijauhkan dari sifat merendahkan orang, takabur, kemudian kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah ini, karena tapi tetap tadi perjalanannya ini ya, ayat ada naon teh tantangan, godaan iman Kang Dino ya. Jadi innal ladzina, dan orang-orang qalu yang mereka katakan rabbunallahu tsumma rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Hadits ya. Qul amantu billah, beriman kepada Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Ajeng artinya lurus, nagen. Tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut pada mereka, walahum yahzanun, dan juga mereka tidak sedih. Kalau melihat perjalanan para selebritis ya, yang tadinya hidup dengan tanda kutip ya, dengan kemaksiatan, artinya ya harus tidak mengenal haram halal gitu kan ya. Ya kalau kita misalnya kita ambil public figure Bung Gito Rolis ya, yang hidupnya tadi yang sebelumnya itu hidup dengan, tapi dia meninggalkan hal itu. Kemudian Ustadz Hari Mukti itu tidak sedikit. Kalau sekarang mah orang-orang artis hijrah itu kan ya, artis hijrah itu tantangannya dia meninggalkan hal itu, jobnya hilang, dijauhkan dari rekan, ekonominya jatuh, lamun teu kuat mah wah gitu kan. Apalagi sudah berkeluarga, tantangannya pasangan hidup. Kita wae atuh Iman ya. Bawanto, lamun pasangan hidup itu geus bang. Orang-orang yang melakukan tindakan korupsi itu kadang-kadang yang pasangan hidup yang selalu ini itu. Jadi harus sejalan itu. Seperti itu. Nah, janji Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Pada mereka akan ditanamkan tidak rasa takut, tidak bersedih, takut kehilangan kehilangan yang pekerjaan, takut kehilangan materi. Tapi yang di sini walahum yahzanun, di sini nanti ada rasa tenang. Ada rasa tenang, itu yang tidak bisa dijual. Itu yang tidak bisa dibeli itu. Orang-orang yang hidup mungkin yang tadinya serba wah, tapi dia
menjalankan apa yang Allah perintahkan, ada ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan yang banyak gitu kan. Seorang pengusaha misalnya awalnya dia untuk mendapatkan tender proyek teh nyogok sana nyogok sini, memang berlimpah hartanya bisa cepat ya. Tetapi ada cerita setelah meninggalkan itu jelas itu proyek tidak dapat, tender tidak dapat ya, ada kalah sama yang lebih. Tapi dia bilang merasakan ketenangan, tapi ayat Allah mere jalan gitu. Mere jalan teh artinya tidak wah, tapi ketenangan batin yang tidak bisa didapat. Sekarang mah tenang maksudnya gitu kan ya, baheula masuk kumaha gitu kan ya. Poho ibadah ge, salat ge gitu. Karena mudah-mudahan harta terus. Mudah wah pengen gimana mau dapat sikut sana sikut sini. Tapi sekarang meninggalkan hijrah istilahnya, hijrah. Itu berat tuh, tantangan keluarga, anak, kemudian tetangga gitu kan ya. Tapi ya hidup ini kan ya itu semua akan ditinggalkan kan ya, semua akan ditinggalkan. Nah, istiqomah tadi ya janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahqaf ya, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Moal aya rasa takut dan moal aya rasa sedih janji Allah. Minimal diringankan. Nah, kemudian dalam surat Fussilat sama innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikat. Jadi orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, sumastaqamu, kemudian istiqomah, ajak, nagen. Tatanazzalu alaihimul malaikat, maka malaikat akan turun pada mereka, alla tahafu wala tahzanu, ulah takut, tong sieun wala tahzanu, ulah sedih. Wabsyir bil jannati, wabsyir bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira kepada mereka dengan surga yang dijanjikan kepada mereka. Jadi balasan istiqomah itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini ya untuk ya penderitaan lah bagi orang-orang yang ingin taat itu, enggak penderitaan juga sih sebenarnya, justru ketenangan gitu kan. Mereka apakah orang yang maksiat tidak menderita? Menderita kok ngomongnya mah loba kasieun, loba kasieun. Jelema bener mah di kantor nah oke sih segala gitu kan ya. Orang meuteun naon teu kalibat itu teu kalibat ieu gitu. Di sini malaikat akan turun kemudian alla tahafu wala tahzanu, tong sieun tong sedih gitu nya. Wabsyir bil jannati lati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira kepada mereka dengan surga yang mereka telah janji, yang telah Allah janjikan bagi mereka. Jadi hidup mah di dunia mah untuk beramal, terus nanti akhirat mempertanggungjawabkan amal gitu kan ya. Nah ini rahimakumullah ya. Jadi untuk tahapan-tahapan keistiqomatan harus awal. Pertama mengikhlaskan diri ya, dalam beramal ikhlas. Kemudian hindari sifat-sifat takabur, sombong, hasud ke seseorang. Ini melatih. Ini dalam rangka saya juga sedang membersihkan diri, melatih gitu kan ya. Karena sombong, hasud itu bisa menghilangkan amal kita gitu kan. Yuk saling ingatkan saja di saat seseorang salah, di saat saya salah, di saat rekan-rekan saling ingatkan. Di WA langsung aja di Japri atau apa. Saya senang sekali kalau seperti itu ya. Tadi ya janji Allah bil jannati allati kuntum tu'adun, yang Allah janjikan ya. Nah, kemudian kebalikan dari istiqomah. Nah, ini artinya tidak sedikit contohnya kuat gitu kan ya. Karena tetap setan akan mengganggu sampai akhir hayat. Akhir hayat Kang Dino. Urang geus ngajaga infak teh nya, ngajaga sedekah teh. Ikhlaskan itu kan ya. Artinya ke air rasa sombong misalnya. Suatu saat rusak amal dengan sesuatu yang kurang. Kita menjadi seorang itu kadang mengangkat di seorang. Tetapi suatu saat karena kita keheul, maneh lamun teu urang dikitukeun sia moal hirup, itu tak rusak jadi amal geus tahunan. Waduh eta setan pinter nya. Geus dijaga amal teh.
karena bilang keheul tapi dihinakeun hareupeun maut. Lamun maneh teu ditulungan, pae moal kitu gitu. Duh, amal teh rusak. Alhamdulillah ya. Tapi bisa diperbaiki, artinya kembalikanlah astagfirullah gitu. Nah, kebalikan dari istiqomah apa? Setengah-setengah, mendua gitu. Pimplan. Pimplan. Kadang bager, kadang bader gitu kan ya. Kadang soleh, kadang salah gitu kan ya. Nah, itu mana tadi berarti ini kan tadi tahapan-tahapan ya, ikhlas, kemudian hindari sikap. Berarti untuk menjaga istiqomah apa mungkin cara seperti ini ya. Saling tawassul bil haq wa tawassul bis sabr. Itu salah. Jadi jadi jalan itu bengkok, lempengkeun deui, lempengkeun deui, lurus gitu kan. Nah, di dalam surat Al-Hajj, ya ini tentang orang-orang yang tidak punya pendirian, orang yang selalu angin-anginan ya. Allah berfirman, "Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Fa in asabahu khairan itma'anna bi, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin." Jadi, wa minan nasi, dan di antara manusia ada may ya'budullah, ada yang beribadah kepada Allah teh, ketaatan kepada Allah teh ala harfin. Ala harfin teh artinya tidak penuh dengan keyakinan atau di tepi gitu ya. Beribadah teh di tepi totalitas gitu kan ya. Fa in asabahu khairan itma'an nabi. Lamun dibere kahadean itma'ana hati teh tenang gitu ya. Lamun dibere kesuksesan, rajin ibadah gitu kan ya. Naik ketuluh. Wa in asobatu fitnatun, apabila dicuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, inqalaba ala wajhi, artinya dia kembali ke belakang, artinya tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan, kalau misalnya kita sebut saja artis ya, para artis, ada orang yang tadinya baik karena goncangan misalnya ini gitu. Jauh dari bimbingan Allah. Nah, ini artinya kebalikan dari istiqomah. Ya, artinya kita juga kadang-kadang begitu, benturan sama atau misalnya diuji dengan ini, justru lah ngomongin aya bahasa salat wae tapi duit teu boga wae. Nah, memang salat kaitan dengan duit tuh, gitu kan. Itu kan banyak ketenangan batin yang didapat. Sok enak dipikir-pikir rasakeunnya. Assalamualaikum. Urang teh ada hirup mah mau lepas tina susah kan, maksudnya hirup mah mau lepas tina masalah. Iya mah. Anu teu boga masalah mah orang anu sok lelempangan di jalan teu make baju. No problem. Beres ieu seperti Bah Iman, beres anak kuliah, di wisuda itu kan berpikir apa? Kawinkeun. Ya kerja dulu lah, kerja gitu. Ya bener kan? Sudah bekerja, bicara rumah tangga, sudah rumah tangga, bicara cucu, gitu kan? Terus gitu kan? Hirup mah mau lepas tina masalah, mau lepas tina urusan dan uruskeun gitu kan ya. Pamantos sekarang kan bekerja, kemudian menyekolahkan anak, nanti gimana gitu kan? Tapi tetap ya, kita artinya semua kembali mengikhlaskan diri, mengurus anak, menafkahi istri, menafkahi keluarga, itu merupakan sesuatu yang baik. Nah, di sini dalam surat Al-Hajj tadi ada orang yang beribadah kepada Allah teh ala harfin, di tepi, tidak maksimal, tidak totalitas. Lamun diberi kahadean, rajin ibadah, diberi ujian, inqalaba ala wajh, kembali ke belakang, artinya dia ketidakketaatan. Khasirad dunya wal akhirah, mereka rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul, itulah kerugian yang nyata gitu. Surat Al-Hajj. Nah, di surat Al-Jum'ah mah sabalikna. Kang Widi, andino artinya ada orang teh diberikan ujian dengan sesuatu yang kurang baik, rajin ibadah gitunya, diberi kesuksesan, jauh tina petunjuk, jauh tina Allah. Ayat di surah Al-Jum'ah gitu. Abdi pernah cerita ya tentang memang begitu kadang-kadang jiwa manusia ya. Bahkan dalam ayat lain mah
dia berdoa mengikhlaskan diri lamun keur aya masalah. Beres masalah seolah-olah poho ke Allah. Saya pernah mengalami ya perjalanan atau misalnya ikut naik perahu tuh ke laut, bahkan sempat malam di laut karena ada bagang gitu kan ya, ambil teri. Pagi-pagi udah, setelah itu pulang lagi, artinya teri dapat pulang. Udah keluar kue lebarannya ya, harus habis sebelum masuk Ramadan. Waktu pulang ke darat, ombak gede pak, parah banget. Ukuran berapa itu ambil teri ya, bagang ya. Oh yang yang ngobrolnya, khusus itu gitu kan pakai jack kan, jadi kan Pak Nanang mah udah aja terus mengendalikan itu kan, mengendalikan apa tuh perahu nama kayak mesin kan. Saya mah ngakarat soalnya, wah gila mesti kalau buku mah gitu. Ingat kamu teh deket ya pak, ngadoa we sabisa-bisa kan. Dulu di eretan kan, di Indramayu ngadoa we gitunya, ningali daratan geus mulai deket tuh kan, ningali ada daratan aya mulai mobilan. Ari di daratan poho we teh geus poho we ngadoa deh tak kitu teh. Nah ini dan salat Ajumar mah gitu. Lamun diberi kesulitan ngadoa teh meni khusyuk teh. Lamun beres poho. Nah ini orang yang tidak istiqomah ya. Orang yang tidak istiqomah. Jadi hari ini waktu iman rahimakumullah cukup ya, setengah jam aja. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan cuma singkat saja. Kulli fil Islam, katakanlah, ajarkanlah kepada orang Islam yang aku tidak akan bertanya lagi. Katakan kul amantu billah sumastaqim. Iman apa? Kul amantu beriman kepada Allah sumastaqim, maka terus istiqomahlah. Jadi istiqomah teh ajeg ya. Nagen ya. Nah kemudian untuk sampai ke istiqomah ada latihan-latihannya. Takwim pertama mengikhlaskan diri dalam segala amal. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang wanita mau berhijab nih, aduh tantangan teh kumaha, ikhlas karena Allah ini malah. Insyaallah. Kemudian ada iqomah, artinya membersihkan, tidak ada rasa takabur, rasa sombong, merasa paling soleh, merasa paling baik, hindari semua itu. Baru nanti istiqomah. Istiqomah itu akan melahirkan ketenangan kepada orang itu, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, Rabbunallahu qalu rabbunallahu sumastaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang istiqomah akan ditanamkan kepadanya ulah rasa sieun, rasa takut, gitu ya. Bahkan di sini Allah mengatakan wabsyir bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah akan istilahnya memberi kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan. Jangan menjadi orang-orang yang setengah-setengah, pelin-pelan, kebalikan dari istiqomah. Tidak aja. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ada orang yang wa minan nas ya'budullah ala harfin, orang yang tidak maksimal dalam ibadah, in asabah khairan itma'anabi, diberi kebaikan, tenang, rajin. Tapi di saat diuji dengan fitnah inqalaba wajhih, artinya berkembali kepada ke belakang, tidak taat lagi. Itulah kerugian dunia dan akhirat, dan itu kerugian yang sangat nyata ya. Nah kemudian ada juga dalam ayat lain sebaliknya, orang diberikan kehadian gitu kan ya, diberikan ujian yang tidak menyenangkan, rajin ibadah, kemudian diberikan kesuksesan, justru dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin jamaah salat subuh juga warga Alta Regency yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu keistiqomahan ini, perlu ada tahapan-tahapan. Mudah-mudahan yang jelas di saat kita sedang rajin melaksanakan kebaikan-kebaikan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan. Dan janji Allah bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada kendala, bukan tidak ada rintangan, tetapi Allah menguatkan, ulah sieun, ulah takut ya. Bahkan malaikat turun menjanjikan, Allah tahuf wa la tahzan, tong sieun, tong hariwang. Kamu adalah orang-orang yang pilihan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kehidupan yang lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam kehadiran,
Tapi yang jelas pasti ada tantangan, pasti ada gangguan, pasti ada godaan. Nah, kumaha mungkin nanti langkah-langkah supaya mendapatkan istiqomah, ya tentunya dengan salah satunya sharing seperti ini, ngobrol seperti ini, dan saling mengingatkan. Karena termasuk orang yang beruntung itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sakitu pangitan sepados dalam meeting dibatasi saja setengah jam ya, jangan terlalu lama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi Bapak dan semua hadirin yang saat ini hadir di Masjid Al-Aqsa Alta Regensi Tanjung Sari, juga keluarga Alta yang sama-sama kita cintai. Demikianlah ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah keistiqomahan kepada kami di saat kami terus menata hidup untuk ketaatan kepada-Mu ya Allah. Berikanlah kekuatan, jauhkanlah dari sifat pelin-pelan, sifat kita teguhan. Aku yakin, kami yakin bahwa hidup ini tidak akan luput dari masalah dan urusan. Tapi insya Allah, saya yakin di saat Engkau menolongmu ya Allah, kami akan ada dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Demikian pula ya Allah, berikanlah kesehatan, keafiatan kepada kami, khususnya warga Alta Regensi Tanjung Sari, juga keluarga-keluarga kami, orang-orang yang kami cintai ya Allah, dan kumpulkanlah kami ya Allah, tidak hanya di dunia, tapi kumpulkanlah juga kelak di saat menghadap ya Allah dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli